mengenal istilah terdakwa, terpidana, dan sebagainya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam asas hukum acara perdata itu hakim mengejar kebenaran formil. Hakim cukup hanya mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan di muka sidang atau tidak. Hakim harus menerima sebagai suatu hal yang benar jika satu pihak mengakui kebenaran bukti yang diajukan oleh pihak lain, dan pun tidak meyakininya. Tetap, ya, itu seperti itu. Jadi pembuktian dalam hukum acara perdata itu didatangkan oleh masing-masing para pihak. Apakah pembuktian itu benar atau tidak tergantung dari hasil para pihak juga, ya. Atau para pihak tidak mengakui pembuktian itu, nanti hakim akan menilai benar atau tidak, sah atau tidak. Itu yang ketiga. Kemudian para pihak bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum, ya, terkait perlawanan, banding, dan kasasi terhadap putusan pengadilan. Jadi hampir sama, ada namanya upaya hukum, ya. Bagaimana melakukan upaya hukum di pengadilan, ya, ada banding namanya seperti itu. Kemudian dalam asas selanjutnya bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum, ya. Kecuali ada ketentuan lain, ya. Sidang pengadilan ada terbuka untuk umum, tujuannya agar terjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, sehingga peradilan berada di bawah pengawasan umum. Artinya bahwa siapapun boleh untuk hadir dalam persidangan, ya. Kemungkinan pengecualian memang ada, misalnya pemeriksaan tentang perceraian karena perzinahan, ya. Namun putusannya harus diucapkan secara terbuka untuk umum. Kasus-kasus yang sifatnya tertutup berkaitan dengan kepentingan personal atau privasi, maka sidang secara umum ditutup. Orang lain tidak boleh mendengar perkara karena perzinahan, selingkuhan, dan sebagainya. Ini dalam hukum acara perdata. Ya. Dikhawatirkan akan merendahkan martabat seseorang. Itu. Kemudian dalam asas selanjutnya bahwa hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Tidak boleh hakim mendengar satu pihak saja, ya, atau hakim bermain mata dengan yang lainnya. Itu tidak dibenarkan, ya. Hakim harus berlakukan sama, mereka harus diberi kesempatan yang sama karena mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam pengadilan. Hakim harus mendengar keterangan kedua belah pihak. Alat-alat bukti harus diajukan di muka sidang pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Perkara pun perstek atau di luar gugatan bukanlah pelanggaran, akan tetapi asas ini yang diberlakukan. Silakan diselesaikan secara musyawarah. Karena putusan dijatuhkan adalah sesudah yang bersangkutan telah dipanggil secara patut tapi tidak menghadiri sidang dan tidak mengirim kuasanya, maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Bagi dipanggil secara berurut-urut 3 kali dia tidak datang, maka hakim dapat memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kemudian dalam acara perdata juga tidak ada keharusan untuk mewakilkan para pihak yang berperkara, ya. Baik diwakilkan atau tidak sama saja, maka diperbolehkan, ya.
Tapi dalam perkara pidana tidak bisa diwakilkan. Apalagi masalah putusan. Yang terakhir itu hakim harus memberikan alasan-alasan apabila putusan itu dilakukan. Ya. Tujuannya apa? Agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Maka putusan hakim diwajibkan untuk memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili itu. Putusan yang kurang atau tidak lengkap memuat alasan-alasan atau pertimbangan merupakan alasan yang memohon banding atau kasasi terhadap itu supaya dibatalkan. Ya. Jadi bisa aja putusan itu dibatalkan karena tidak sesuai dengan alasan-alasan yang tepat. Ya, tidak rasional. Ya. Tuh. Kemudian dalam hukum acara perdata juga ada namanya berasaskan dengan biaya ringan. Ya. Beracara perkara perdata dikenakan biaya yaitu panitera, pemanggilan pemberitahuan. Tuh. Karena itu berdasarkan amanah atau undang-undang. Oke. Ada pertanyaan berkaitan masalah hukum perdata, silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Lah bagaimana perkara itu kalau terjadi di luar negeri dalam perkara jual beli menggunakan media sosial, e-commerce umpamanya. Ya, sudah bayar 5 juta tapi tidak dikirim-kirim. Bahkan orang tersebut tidak pernah kelihatan di media. Atau bahkan ditelepon mati dan sebagainya. Bagaimana seperti itu kasusnya? Apakah ini pidana atau perdata? Apakah ini penipuan atau penggelapan? Itu bisa saja menjadi mengenai pasal undang-undang tentang pencurian, penipuan, dan sebagainya. Bisa menjadi dua perkara, bisa perkara perdata, bisa perkara pidana. Apakah di situ ada unsur penipuan? Tergantung bagaimana penilaiannya. Itu belanja online tapi janjinya 1 hari tapi hanya menjadi 3 hari atau 6 hari kalau dikirim. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya. Itu nanti kita akan bicara proses hukum acara perdata seperti apa, step-stepnya. Jadi hukum acara perdata sendiri dia mempunyai hukum, ya, dia mempunyai standarnya. Ada when, why, what, dan sebagainya. Ya, itulah prosesnya seperti apa. Jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kita ini Nur Azizah, dari saya Pak, dari Melan lagi nggak Papa? Oke, silakan Melan. Kalau sepertinya hukum perdata terkait dengan perdagangan ya Pak, kan itu sering ada bea cukai ya Pak ya, kalau pengiriman ke luar negeri gitu. Iya. Nah itu urusannya bagaimana ya Pak dengan bea cukainya gitu, kalau sepertinya bermasalah di bea cukainya. Terus ada lagi Pak,
Kalau yang contohnya KW atau TKI yang ke luar negeri itu mereka ada kasus terus mereka terkena hukuman, contoh hukuman pancung kan, meninggal dunia gitu di sana gitu. Apalagi kan Saudi Arabia itu menerapkan hukuman yang sangat ketat ya. Nah, terus organ-organ di dalam tubuhnya hilang itu bagaimana, Pak? Ya, ya. Yang pertama masalah bea cukai, yang kedua masalah TKW itu. Pertanyaan saya, apakah itu perkara pidana atau perdata? Kalau yang TKW itu hukum pidana, Pak. Kalau yang perdata itu yang bea cukai. Kenapa masuk ke bea cukai? Ada apa? Karena masuk ke perdagangan, Pak. Ada keterikatan di sini. Ada perjanjian gitu, ada Gimana hukum proses apa kalau seperti itu? Bahwa ya, dalam arti luas, hukum perdata itu adalah hukum dagang, ya. sesuatu yang lebih luas. Ini undang-undang, maka dikatakan hukum dagang. Itu perjanjian dagang umpamanya. Ya. Tapi bukan Iya, dagang Pak. orang, bukan. Mm. Dan perjanjian itu harus sah dan minimal ada 4 item syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak sembarang orang melakukan perjanjian itu. Ada syarat sahnya suatu perjanjian. Kalau perbuatan itu dilakukan di luar negeri, maka gimana? Apakah perkara perdata itu berdasarkan dia berdomisili atau dia bertempat tinggal? Itu seperti itu. Ya. Itu Melan. Ya, mengenai warga negara Indonesia atau TKI, Iya. jelas itu adalah unsur-unsur pidana. Apalagi sudah menepuk atau menghubungkan dan sebagainya tidak sesuai dengan ajaran hukum. Itu Melan ya. Saya yakin kurang Baik, Pak. kuat jawaban itu. Iya. Iya, saya masih mencari-cari ini keterikatannya di mana. Coba deh ulangi Kalau ulangi. kalau yang bea Pertanyaannya cukai, ulangi. kalau bea cukai saya lumayan Ya, ini paham. bea cukai. Jadi Kalau apakah yang itu perkara menjadi perkara pidana atau perdata? itu perdata, Pak, soalnya berkaitan dengan perjanjian dagang. Kalau contohnya kita ngirim ini ke negara Singapura, nah bea cukainya itu berapa? Kita kan udah perjanjian gitu. Nah, kalau sepertinya ada pelanggaran dalam bea cukai kan bisa diproses. Bener nggak, Pak? Ya. Pertanyaan itu Ya. apakah pidana atau perdata? Perdata. Dari Karena ada mana segi perjanjian. perdata itu? Karena ada perjanjian dagangnya. Hmm? Ada perjanjian dagang. Apa hubungannya perjanjian dengan bea cukai? Kan kalau sepertinya kita mengirimkan ini ke negara Singapura nih, kan kita berdagang. Nah, Ya, maka kita harus membayar ini ke negara tersebut gitu. namanya bayar pajak, bukan? Iya. Apakah saya banyak pertanyaan sama seperti orang bayar pajak, ya, pajak bangunan. Apakah itu perkara perdata atau bukan? Pajak bangunan. Kalau perdagangan, ya, antara wilayah negara dan negara adalah menjadi hukum perdata. Kalau itu perjanjian dagang. Kalau dengan bea cukai, apakah itu perkara pidana atau perdata? Kalau orang itu melakukan, ya, melakukan penggelapan, dia tidak mau bayar bea cukai, namanya apa gitu, ya, saya lupa namanya. Maka barang itu bisa disita, ya, barang itu bisa disita, karena tidak ada pita bea cukainya.
maka antara bea cukai dengan pemilik barang, ya, itu termasuk perkara perdata atau pidana, saya tanya lagi, Melan. Padahal hubungannya bukan dagang dengan bea cukai. Hanya berurusan masalah administrasi ke bea cukaian itu. Halo Melan. Iya Pak, kalau sepertinya persoalan penggelapan ya, kalau administrasi itu masuknya pidana Pak. Tapi kalau sepertinya dia keterikatannya dengan dagang ya berkaitan dengan perdata gitu. Sebentar saya jadi bingung. Perjanjian dagang apa dengan bea cukai? Enggak kan? Iya. Dengan orang lain, dengan bea cukai hanya berkaitan dengan legalisasi perdagangan itu. Dia tidak melakukan perjanjian. Namun lewat arus barang dagang itu melalui bea cukai. Apabila tidak melewati bea cukai, maka barang itu dikatakan barang gelap. Paham nggak? Paham Pak. Saya beli televisi dari Singapura, tapi saya tidak melalui bea cukai, saya umpetin. Ya, harusnya saya bayar bea cukai. Karena saya umpetin, selamat, Bapak harus bayar bea cukainya. Karena udah melewati negara. Apakah itu menjadi perkara pidana atau perkara perdata? Pidana Pak. Barang dari luar negeri tanpa melalui bea cukai. Itu masuknya pidana. Masuknya mana? Pidana atau perdata? Pidana kalau yang perdata. Pendagang masuknya. Iya, soalnya kirain saya tuh perdagangannya gitu. Bukan, barangnya itu masuk melalui proses bea cukai, peresmian legalisasinya itu. Kalau sudah masuk bea cukai, sah, berarti barang itu masuk ke Indonesia. Kalau tidak masuk melalui bea cukai, maka berarti barang itu barang gelap, artinya akan disita oleh negara. Nah, maka menjadilah perkara penggelapan barang. Itu. Jadi ada ruang lingkup hukum perdata. Hukum dagang secara luas termasuk hukum dagang itu. Ruang lingkupnya apa saja? Ya perjanjian, harta benda, dan sebagainya. Lalu bea cukai itu melegalisasikan barang itu masuk ke Indonesia melalui bea cukai. Kalau tidak melalui itu maka termasuk penggelapan barang itu bisa disita oleh bea cukai. Dan apabila dibayar akan dikembalikan atau dihancurkan penyitaan itu karena barang ilegal. Itu salah satu seperti itu. Ya. Nanti kita akan sampai kepada proses acara perdata seperti apa. Ya. Prosesnya sampai kepada putusan pengadilan. Sehingga hukum acara perdata itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Ya. Itu. Ada gugatan, persidangan, pernyataan, pembuktian sampai kepada tahap putusan pengadilan. Seperti apa tahapan putusan pengadilan itu? Ya. Seperti apa proses penyidangannya? Itu ya yang perlu kita harus pahami juga. Nanti bahkan sampai kepada Mahkamah Agung. Ya. Kadang-kadang hukum perdata itu semakin lama, ya makin lama aja, kadang bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun sampai terjadi seperti itu. Terjadilah namanya. Ya. Ada perebutan tanah masih ada sekarang. Itu hampir 8 tahun belum selesai perkara karena tanahnya luas, hampir 5 hektar. Punya beberapa orang, diakui juga beberapa orang. Tapi sekarang belum ada keputusan. Ya. Menjadi milik siapa tanah itu dalam hukum acara perdata itu.
bagaimana pengajuannya, prosesnya dan sebagainya. Ya, karena memerlukan pembuktian-pembuktian lebih akurat. Baik itu penyitaan, persidangan, penggugatan. Ya. Itu diperlukan kejernihan hakim dalam proses perkara perdata. Oke, terima kasih Nelan, Adelia, Andini dan sebagainya atas pertemuan hari ini. Kita mungkin UTS di akhir atau di pertengahan Januari. Ya, masih ada waktu. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih semua.